Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyantai membahas satu hal. Sebelumnya kita minum dulu. Ada titipan pertanyaan, apa itu kebahagiaan? Ini pertanyaan yang cukup fundamental, mendasar dan filosofis. Apa itu kebahagiaan? Ya, kebahagiaan itu sederhananya ketika kita diberi hadiah oleh teman kita, ketika kita merantau lama tidak bertemu orang tua dan bisa berjumpa. Kebahagiaan itu ketika kita mampu meraih apa yang kita harapkan. Nah, itu menarik kalau kita pahami bahwa semuanya itu adalah situasi, kondisi, keadaan jiwa kita yang dipenuhi oleh energi positif. Nah, kalau kita bahagia kan mesti berbunga-bunga, iya kan? Berbunga-bunga. Nah, itulah sederhananya kebahagiaan. Sehingga artinya kebahagiaan itu terletak di dalam jiwa. Dia itu metafisika, tidak terlihat, hanya bisa kita rasakan. Bukan terletak pada materi-materi yang bisa kita lihat. Bukan terletak pada mobil mewah, bukan terletak pada rumah yang mewah, bukan terletak pada motor, bukan terletak pada uang. Walaupun itu semuanya adalah materi-materi yang bisa mengantarkan kita pada kebahagiaan, bisa mengantarkan kita pada kebahagiaan. Nah, cuma bukan itu letak kebahagiaan, letaknya ada di sini. Nah, menarik ketika kita membahas kebahagiaan, kemudian kita kaitkan dengan situasi dan kondisi anak muda saat ini. Kita tahu ya, di sekitar kita mesti ada anak-anak muda yang mungkin bermain media sosial, kemudian melihat temannya atau melihat orang lain yang nggak dia kenal bahkan. Kemudian orang lain tadi itu flexing, pamer misalnya, atau ya memperlihatkan kekayaannya, punya mobil mewah, punya motor, dan lain sebagainya. Ketika orang itu melihat di media sosial, seolah-olah orang tersebut, ini biasanya anak-anak muda ini, dituntut untuk sampai pada titik itu. Aku pengen kayak gitu, aku pengen kayak gitu, aku pengen kayak gitu. Nah, tanpa pikir panjang. Nah, biasanya anak muda itu cuma pengen. Nah, padahal kepengenan itu harus dukung oleh kemampuan, harus dekengi oleh kekuatan kita. Mampu ndak beli motor, mampu ndak beli mobil. Apakah orang tua kita seberuntung orang tua mereka? Kan harus dilihat itunya juga gitu. Nah, rata-rata biasanya anak muda itu pengen. Nah, bahkan kita pernah mendengarkan ada anak muda tidak dibelikan HP atau tidak dibelikan apa gitu, kemudian membakar rumah orang tuanya gitu. Nah, kayak gini, ini problematika anak muda saat ini gitu. Nah, padahal yang paling penting adalah bagaimana kita itu memahami bahwa tadi kebahagiaan itu letaknya di sini. Kebahagiaan itu letaknya ada di hati. Nah, sehingga hal-hal demikian itu harus kita lihat pondasinya juga, harus kita lihat orang tua, harus kita lihat kemampuan kita. Nah, kalau saya diajari bapak saya dulu, kamu jangan sekali-kali jadi orang yang besar pasak daripada tiang. Pengennya banyak, pengen motor, pengen mobil, pengen A, B, C yang kayak orang lain gitu. Tapi kita itu tidak paham posisi kita, posisi orang tua kita, kemampuan orang tua kita. Nah, intinya itu ajarannya bapak saya itu jangan sekali-kali jadi orang yang besar pasak daripada tiang gitu. Intinya bagi anak-anak muda, tidak setiap hal yang kita inginkan itu harus kita dapatkan gitu. Ada kalanya itu berproses, ada kalanya itu kayak ya kita memahami situasi dan kondisi kita sambil berjalan, sambil nyantai. Dan itu problematika yang ada seperti ini itu tidak terlepas dari faktor kemajuan teknologi sih.
Jadi orang itu seolah-olah dibanjiri, anak muda itu seolah-olah dibanjiri dengan berbagai macam informasi, yang bisa jadi informasi tadi ya kayak seperti itu, pamer kekayaan, atau niatnya aslinya enggak pamer, tapi katakanlah ngepost aja lah, ngepost gitu. Tapi anak muda itu, oh saya pengen, sehingga itu enggak baik. Karena kalau anak muda melihat hal seperti itu dengan kemampuannya yang belum mampu untuk ke situ, maka ujung-ujungnya stres. Kalau tidak stres, kacau pikirannya. Kalau tidak seperti itu, memaksakan dengan berbagai macam cara, menghalalkan berbagai macam cara, walaupun caranya itu tidak baik. Ya seperti itu, misal harus memaksa orang tua agar menuruti permintaannya, kalau enggak membakar rumahnya dan lain sebagainya, atau ke hal-hal yang mungkin misalnya meminjam di pinjaman online dan lain sebagainya ya, dan itu hal-hal yang mungkin enggak begitu baik, karena orang harus terlatih berproses dengan apa adanya, itu sih, itu yang menjadi problematika anak muda saat ini. Dan ya harus kita pahami, generasi muda kita harus paham, memaksakan kehendak kita kepada orang tua yang belum mampu itu adalah satu hal yang memang terlihat menjadi kebodohan yang nyata.